Baik, terima kasih kakak-kakak yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberi kesehatan bisa berkumpul dalam satu kegiatan KBS komunitas belajar sekolah dalam wadah warsita Waru Sinau Sumatera dengan berharapan praktek kali ini bisa ditularkan ke semua maba dan sudah melaksanakan ada yang belum. Ini mencoba kami dari atau mencoba melaksanakan berbagi praktek balik yang nanti akan diunggah di PLN. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mencoba merancang model pembelajaran yang ditujukan itu ada 3 model. Jadi model tugas berat, model pembelajaran jasmani, dan model self support education model. Di sini ada Pak Sandra tapi model support education model. Dari sini saya mencoba memilih yang model self. Jadi kakak-kakak yang kami hormati, kegiatan ini sebetulnya sudah kami praktekkan di satu kelas. Namun demikian, saya mencoba merencanakan tidak satu kelas, tapi satu paralel. Semoga nanti stakeholder yang ada di SMA 7 bisa menyetujui, karena menurut kami program ini adalah program yang sangat baik karena berkaitan dengan hobi siswa yang notabene SMA 7 adalah selalu juara di mapel PJOK, khususnya cabur bola voli. Kami coba menerangkan slide yang pertama. Jadi judulnya adalah berbagi praktek baik pembelajaran model set menggunakan ABS dengan rancangan berbasis proyek dengan model pembelajaran support education model. Kami merancang dengan model proyek. Jadi kalau pembelajaran semuanya kakak-kakak sudah paham. Ada PJPL, ada PBL, ada EQUI, dan sebagainya itu. Namun di olahraga itu dikelompokkan 3. Jadi saya mencoba model set. Jadi model set ini tujuan programnya tadi sudah saya jelaskan, karena gerakannya adalah karena siswa kita berbakat di bidang bola voli. Saya mencoba mengangkat tujuan program ini. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan kompetensi guru terutama PJOK. Yang kedua bisa melaksanakan effort antar kelas dengan melibatkan semua siswa. Harapannya tidak ada siswa yang tidak terlibat, entah siswa nanti sebagai wasit, entah sebagai manajer, sebagai pelatih, asisten, trainer, medis, atau bahkan sebagai penonton. Semuanya akan ada nilainya sendiri. Jadi support education model ini adalah berbagi peran, akan terlibat semua siswa, sehingga kami dengan harapan setelah ini terlaksana ada kolaborasi dengan mapel yang lain. Oke, akan jelaskan berikut. Baik, setelah tujuan program sesuai CP, tentunya kita adalah anak-anak adalah dengan melaksanakan itu sekaligus dia melaksanakan pembelajaran. Penilaiannya adalah penilaian yang otentik. Artinya apa? Otentik itu langsung berkaitan dengan kalau kita di kehidupan langsung menerapkan pada kehidupan yang nyata. Kalau di bola voli berarti anak itu bertanding. Kalau kita tes yang bukan otentik adalah passing dengan dinding berapa kali 1 menit, itu tidak otentik. Nah, yang otentik adalah anak bermain, ada lawannya, kita lihat, kita nilai dengan
Jadi harapannya itu sesuai CP-nya ada elemen keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, elemen pengembangan karakter. Di situ ada muncul P5. Ada nilai-nilai kerjasama, sportivitas, kemudian mandiri, kemudian penuh toleransi dan sebagainya. Jadi di situ tujuan yang langsung dinikmati oleh siswa. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah kita namakan event ini adalah Perfoasem, pertandingan poli akhir semester. Jadi pelaksanaannya adalah dilaksanakan di akhir semester. Jadi pelaksanaan ini walaupun anak-anak di akhir semester, tapi kita sebagai guru BCOK masih menilai. Ternyata bagaimana pelaksanaannya? Seperti halnya anak-anak yang sudah melihat di event-event yang sudah bagus di tayangan televisi dan asing lagi. Jadi kita laksanakan hampir sama dengan kita mengacu ke Polda misalnya, Polri misalnya. Karena anak-anak kita adalah berbakat di situ yang banyak. Kita libatkan semuanya. Jadi keterlibatan anak ini akan menjadi penentu kesuksesan dari program ini. Tinggal kita nanti bagaimana kita menyiapkan lain-lainnya. Yang lain-lainnya kita nanti kita lanjut dulu. Baik, lanjut. Setelah pelaksanaan ini dilaksanakan kurikuler, bukan intrakurikuler yang ada di jam pelajaran langsung, tapi kurikuler adalah di jam pelajaran, tetapi tidak pas waktunya BCOK. Jadi kita meminta kegiatan ini di kurikuler, bukan ekstrakurikuler. Jadi maka tentang waktunya adalah jam 8. Memang itu agak mengubah jam 5, mungkin jam 3 ya. Itu pengembangan nanti. Kalau enggak ada ada lancar, kegiatan lancar ya sampai jam 5. Lapangan poli kita sudah siap, seperti dijelaskan yang kemarin bahwa aset kita adalah punya lapangan bola poli itu. Lanjut. Jadwal pembukaan ini, pengisian dan sebagainya ini kita rancang. Jadi ada makan siang dan sebagainya, penutupan dan sebagainya, pemenangnya ini kita rancang dalam bentuk satu event pertandingan yang terlibatannya adalah semua siswa. Lanjut. Peraturan pertandingannya nanti adalah sistem gugur bisa peraturan pertandingan mengacu peraturan resmi BPPS. Mungkin yang sudah tahu peraturan pertandingan yaitu BPPS yang kita lanjut. Mungkin di tengah-tengah kami potong, mungkin ada sebentar ya. Pendaftaran kita buka seakan-akan kita ada template-nya atau ada brosurnya, jadi mengisi formulir. Jadi rangkaian ini memang kita rangkaikan memang satu event, akan tapi kita lihat, kita mulai semua dari beberapa sisi. Mungkin keterlibatan dari teman-teman yang punya di ekstra yang kaitannya dengan foto, juga membuka peluang membuat pamflet yang lebih. Ada biaya pendaftaran 100.000. Tidak tahu ini nanti apakah ini yang kita merancang. Kalau rancangan ini berhasil dan disetujui, rancangan ini akan kita laksanakan dengan baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum
jenjang selanjutnya kita ada SBD, misalkan ada SBD. SBD ini tidak aneh-aneh. Kita berdiri, ya. Kita hadap yang sini menghadap ke timur, yang sini menghadap ke timur, hadap ke timur. Ya. Berikutnya adalah pegang pundak depannya. Nikmati kegiatan pijatan yang pelan-pelan. Semakin kalau terasa sakit jangan diteruskan. Kalau terasa enak diteruskan. Intinya sederhana. Yang penting biar tidak terasa pegel selama satu hari kita merasa ya ini ngasih semuanya supaya terjadi pengembangan untuk balik kanan dia. Duel hati-hati aku es berikutnya. Kalau es berikutnya ada pertanyaan sulit daripada tidak bisa menjawab, lebih baik ini aja bisa nikmati. Oke, terima kasih. Masih berdiri. Nah, kita ada salam dan bentuk semangat. Ya, kalau ada salam sehat, begitu ya. Sehat, bugar, dan ini cerdas. Sehat ini, bugar, cerdas. Salam sehat. Sehat, bugar. Nanti Pak, pialanya ini tidak tanggung-tanggung ini. Pokoknya ada mas pialanya yang besar. Tapi kalau lebih ada sponsor yang masuk lebih besar lagi. Tidak ada satu. Ya. Lanjut. Keterlibatan teman-teman kami. Jadi kami mengajak mengonsultasi pelaksanaan pertandingan bola voli antar kelas ini. Jadi mungkin ada kelemahan dan kelebihannya. Kami mohon nanti bisa mengevaluasi pada saat akhir kalau ini pelaksanaan. Mungkin teman-teman yang lain bisa berkolaborasi membantu pelaksanaan. Lanjut. Tugas peran. Nah, ini keterlibatan anak-anak ini akan ada panduannya. Siapa yang jadi pelatih? Tugasnya pelatih itu apa? Tugasnya wasit apa? Tugasnya mencatat nilai apa? Ya semuanya akan kami berikan pengarahan sebelumnya. Sehingga semua anak akan berperan di bidangnya masing-masing. Oh ternyata si siapa itu? Nah, itu misalkan dia tidak bisa bermain voli, tapi bisanya adalah sebagai manajer, harus bisa memanajeri pemain. Oh manajernya bagaimana syaratnya? Harus kaya dulu. Kalau pelatih, oke. Lanjut, kemudian tugas peran nanti lanjutannya trainer, ilmiah. Jadi ada announcernya yang mana yang punya bakat sebagai pembawa acara, ada keterlibatan sebagai announcer. Lanjut. Nah, sambil melihat video mungkin ada pertanyaan. Nah, saya mencoba mempraktekkan video pembelajaran yang hanya satu kelas, tapi ini ada pembawa acara.
biar dia nggak terlalu intinya biar ya. Jadi ada yang sebagai spasi pemanasan. Mungkin teman-teman sambil melihat mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti kami tunggu setelah video ini. Terima kasih Pak Aka, itu dari penyampaian pemaparan dari Bupati Prambanan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua dan kami sebagai materi pemaparan beredukasi baik. Yang ingin saya tanyakan terkait karena ini adalah masalah olahraga yang dimana bidangnya itu bola voli, karena peserta didik itu tidak semuanya mungkin tertarik dengan bola voli. Ada yang futsal, basket dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana mengkondisikan anak yang tidak suka dengan bola voli? Begitu berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pertanyaan yang sangat baik sekali. Sempat kami berpikir demikian, bagaimana yang tidak punya bakat sama sekali. Ya, di awal kami sudah mengatakan semua akan mengambil perannya masing-masing sesuai bakat. Cuma permasalahan adalah bagaimana mencari, ternyata anak ini adalah punya bakat pembawa acara ternyata. Jadi kita tidak mengetahui, maka di awal pengambilan peran itu betul-betul kami mengajak kolaborasi dengan bidang studi yang lainnya. Jadi mungkin tidak hanya di cabur bola voli, mungkin mengembang nanti ternyata ini belum sukses ya, mengembang di cabur futsal, mengembang di cabur basket dan seterusnya. Cuma di antara semua itu memang ada anak yang tidak suka olahraga, voli yang bisa nggak bisa, semuanya nggak bisa olahraga. Tapi dia ternyata ada bakat membuat pamflet atau dia bagus dari segi foto, bisa dilaksanakan dia bagian dalam pembuat bayar misalkan. Atau anaknya ini hanya bisanya adalah menata, mungkin sebagai manajer atau pelatih. Jadi pengambilan peran itu yang nanti perlu pendampingan. Mungkin demikian. Mungkin tidak hanya bola voli, bisa berkembang ke futsal dan sebagainya. Kemudian ada yang bisa disampaikan lagi. Langsung menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pertanyaan Pak Ali tadi, saya juga bertanya tentang ini. Kan tadi
sehingga tidak berbenturan dengan pelajaran yang lain. Jadi mungkin mata yang lain bisa kami tinggalkan dalam bentuk, karena ini tidak bisa kami sendiri, ada pengawasan atau bedanya adalah kita berkoordinasi dengan stakeholder terutama pimpinan, jadi mengajak untuk diberi tugas misalkan sebagai mengobservasi atau bertugas mengawasi itu. Mungkin dari segi terkait dengan keamanan atau terkait dengan penataan anak misalkan. Sifatnya kan semuanya terlibat anak itu, cuma harus ada pengawasan pendamping. Mungkin itu Pak. Misalkan bagaimana melibatkan guru agama misalkan. Pada saat nanti di awal ada berdoa, ada guru agama yang mendampingi. Pada saat membawa acara atau langsung menyampaikan, ada guru bahasa Indonesia mendampingi. Jadi sifatnya adalah pendamping. Mungkin ada yang bisa membantu saya, Kak Adit, Kak Buyuk bisa membantu. Oke, Kak Adit, karena ini satu komunitas. Ya, terima kasih. Mungkin gini Kak Agung, pertanyaan dari Kak Agung tadi, bagaimana mungkin saya menangkapnya lain. Jadi gini, unsur sel itu kalau di olahraga tadi kan kita membuat situasi dalam pertandingan itu yang real, benar-benar real, nyata, nggak nonton ada tiket atau segala macam real. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, sebenarnya kakak-kakak ini dalam pembelajaran yang saya amati di SMA Kudu, sebenarnya itu sudah mengaplikasikan sejenis set di PJU. Tanpa kakak-kakak semua sadari apa? Kak Agung kan ngajar bahasa Jawa. Ngajar bahasa Jawa yang tadi Kak Agung terapkan itu apa? Tadi anak-anak pakai kebaya, pakainya kedak sinten lah, kedak sinten. Mereka itu berbagi peran. Ada yang peran jadi anak kecil, ada yang jadi ibu, ada yang jadi bapak, ada yang jadi sama bisa juga gitu. Jadi ada yang announcer, ada sendiri. Terus sebenarnya apa? Itu berbagi peran saja. Di Pak Dewi ada di bahasa Indonesia apa? Seni drama. Ya kan sebenarnya tanpa kita sadari sen itu juga sudah kita aplikasikan sebenarnya. Cuma kita yang nggak sadar seperti itu. Kalau yang dijelaskan Kak Nid itu lebih terstruktur memang, karena kita dapat ilmu baru dan memang lebih terstruktur dan tertata. Tetapi kalau memang esensinya dari pertanyaannya Kak Agung tadi, sebenarnya Kak Agung, Kak Dewi, Kak Janang, Kak siapa Dewi itu sudah mengaplikasikan sen dan kasih nonton Kak Dewi. Terima kasih Kak Adit. Demikian Pak Adit ya. Oke, bisa. Terima kasih Kak Adit bisa membantu teman. Mungkin ada satu lagi melengkapi pertanyaan. Ya, terima kasih. Untuk Pak Kak Dewi. Terima kasih Kak atas kesempatan ini, menyambut dari kasih tadi terkait pelaksanaan desain seperti. Karena saya sendiri sedang mengajar bahasa Indonesia, jadi mungkin karena di sini Kak sebagai pemberi praktiknya mungkin bisa memberikan saran, memberikan
memberikan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan model SEM dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan harapan memang kami setelah melaksanakan KBS di KBS ini ada kolaborasi, ada suatu pertukaran pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Kami di olahraga memang kita bagi ada 3 model pembelajaran. Ya sebetulnya model belajar itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada project learning, project based learning dan seterusnya. Cuma di olahraga itu dikelompokkan 3: tugas gerak, kemudian kebugaran jasmani, dan SEM. Kalau di bahasa Indonesia nanti mungkin pada saat ada workshop atau seminar bahasa Indonesia yang model seperti ini namanya apa mungkin nggak tahu saya. Mungkin ada, karena ini pasti menurut saya karena ini adalah penilaian yang otentik yang bisa dirasakan oleh anak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, saya mencoba memikirkan misalkan di bahasa Indonesia itu ada yang namanya drama, misalkan ya, drama dengan judul apa misalkan, dengan tiap kelas diberi judul yang beda-beda, tapi dia memberikan kreasi drama dengan model yang berbeda-beda juga. Tapi semuanya harus terlibat, misalkan itu. Tapi di drama itu apakah ada penilaian yang kita sesuaikan dengan CP-nya bahasa Indonesia? Ini yang kami tidak mengenai. Kalau ada berarti kemungkinan besar bisa. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin bagaimana yang bisa, sehingga kita tidak melenceng melaksanakan kegiatan namun tidak ada dalam CP capaian pembelajaran. Kalau di olahraga sangat jelas sekali CP-nya. Untuk kegiatan, jadi bisa diterima.